Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nurdin Rahman, MSc MKes, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako berdiri sejak tanggal 17 Juli tahun 2017, dan pada saat itu juga kami dikukuhkan sebagai dekan pertama di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini. Di ranah daripada program studi Kesmas itu adalah promotif dan preventif. Jadi ini berusaha untuk bagaimana cara mencegah terjadi penyakit. Tentu ini beda dengan kedokteran. Kedokteran itu hubungannya dengan kuratif atau pengobatan. Khusus untuk gizi ini hubungannya dengan ada gizi masyarakat dan gizi klinis. Gizi masyarakat itu juga berusaha mencegah jangan sampai terjadi suatu penyakit akibat ketidakkonsistenan dalam hal konsumsi bahan makanan. Ya, tentunya harus bergizi seimbang. Kemudian gizi klinis nantinya ini alumni kami di sana itu insya Allah akan mengatur bagaimana diet daripada pasien itu supaya penyakitnya tidak bertambah parah, malah kita harapkan dia bisa sembuh dengan mengatur pola makannya, tentunya sesuai dengan penyakit yang diderita. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako terdiri atas dua prodi, yaitu Prodi Kesehatan Masyarakat dan Prodi Gizi. Kedua prodi ini sudah terakreditasi B, dan syukur alhamdulillah untuk Prodi Gizi akreditasinya langsung B. Kemudian sumber daya manusia, jumlah dosen dari program studi Kesmas saat ini sebanyak 31 orang, dan untuk Prodi Gizi sebanyak 11 orang. Saat ini jumlah doktor di program studi Kesmas sebanyak 3 orang, dan di Prodi Gizi doktornya sebanyak 2 orang dan 1 orang guru besar. Di Kesmas itu ada beberapa peminatan, ada namanya epidemiologi, ini berbicara masalah penyebaran dan determinan penyakit. Kemudian ada juga promosi kesehatan, ini tugasnya juga mempromosi bagaimana supaya kesehatan masyarakat itu bisa menjadi lebih baik. Jadi intinya Kesmas ini adalah bagaimana memanage manajemen kesehatan supaya status kesehatan masyarakat itu menjadi baik, dengan seperti yang saya sampaikan tadi, ranahnya adalah promosi dan pencegahan penyakit. Saya sampaikan bahwa persyaratan masuk di Prodi Kesmas adalah bisa jurusan IPA dan bisa juga jurusan IPS. Tapi khusus untuk Prodi Gizi, syaratnya adalah harus jurusan IPA, karena itu banyak terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kemipaan, karena ini gizi ini erat kaitannya dengan matematika dan juga kimia. Jadi prospek lulusan khususnya Kesmas itu tentunya yang pertama adalah dinas kesehatan, karena ini banyak terkait memang dari segi keilmuannya. Yang kedua, bisa juga dari Badan POM, kemudian bisa juga dari statistik, kemudian bisa juga dari BPJS, LSM kesehatan, dan juga dari NGO kesehatan. Jadi alhamdulillah, insya Allah alumninya ini dapat bekerja tidak hanya terbatas pada dinas kesehatan, tetapi bisa juga pada yang lainnya. Khusus untuk gizi, ya dia bisa bekerja di rumah sakit, khususnya dari pengaturan diet tadi. Kemudian juga bisa bekerja di puskesmas, bisa juga bekerja di restoran, bisa juga bekerja di perhotelan, khususnya dari segi isinya, bisa juga dari asrama haji dan lain untuk mengatur kulinernya, dan tentu bisa juga pada LSM di bidang gizi, bisa juga kemudian bisa di ketahanan pangan. Ya, jadi fasilitas yang dimiliki oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat itu adalah yang pertama fasilitas olahraga, ada lapangan futsal, ada lapangan sakro, lapangan voli juga ada, perpustakaan juga ada, laboratorium juga ada, dan sekarang ini insya Allah tidak lama lagi dalam tahun ini akan dibangun dekanat. Mengenai beasiswa yang kami tawarkan, yang biasa ditawarkan juga di fakultas maupun di universitas, yang pertama adalah namanya beasiswa PPA, kemudian ada juga bidik misi, ada juga beasiswa dari Bank Indonesia maupun Pertamina, dan ada juga kegiatan PKM, program kreativitas mahasiswa, itu juga bisa menghasilkan dana, yang penting bisa memenangkan proposalnya. Kami siap menerima Anda untuk mendaftar di Fakultas Kesehatan Masyarakat, khususnya di Prodi Kesehatan Masyarakat dan Prodi Gizi.
melalui jalur SNMPTN, SBMMPTN, dan SMMPTN. Saya siap menerima Anda dengan tangan terbuka dan siap memberikan pelayanan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.